Semuanya, siapapun kalian dan dimanapun kalian, dan kapanpun kalian menonton ini, ceritanya gua lagi mau iseng nih, mau bikin sejenis 101 membaca candlestick untuk saham Indonesia. Seperti yang kita tahu, per hari ini, tanggal 11 November 2020, banyak banget saham-saham yang lagi naik, yang lagi uptrend, yang lagi luar biasa. Jadi ada beberapa teman gue yang mulai melirik untuk investasi ke saham. Jadi ya gue mau sesuatu ide aja, mau mengajarkan mungkin atau membagikan apa yang gue tahu tentang candlestick gitu. Jadi yang pertama anggaplah kita ambil contoh BBRI ya, karena hari ini kalau nggak salah BBRI naik tinggi banget. Oh iya kan gitu ya. Nah jadi yang pertama eh, kita coba gue buangin dulu semua indikator. Oke, ini biar nggak pusing. Jadi indikator yang paling umum dipakai sama orang-orang adalah stokastik 1433. Ini angka dapat dari mana gue juga nggak tahu. Tapi yang pasti di YouTube dan lain-lain juga banyak yang pakai 1433. Nah, kalau MACD ini 12269. Nah, ya ini juga dari sananya lah ya, anggap saja. Nah, intinya gini. Jadi cerita aja tuh gua mau mengajarkan, bukan mengajarkan deh, sorry, gue mau membagikan ilmu yang gue tahu. Jadi gini, biasanya sih orang-orang itu mau membeli atau ya membeli lah ya saham jikalau begini. Misalkan kita lihat dari stokastik ini, gue maximize ya. Jadi orang tuh mau beli jikalau gini, si garis birunya udah di atas garis merah. Jadi seperti kayak gini ya kondisinya. Nah, gitu. Terus biasanya orang akan mau menjual jikalau garis birunya udah di bawah garis yang merah. Seperti itu. Oke. Nah, demikian juga dengan MACD. Nah, MACD juga sama triknya. Yang penting garis birunya kalau di bawah garis merah, nah orang-orang tuh udah mulai berasa, oh ini satu untuk menjual nih gitu. Dan ini juga sama. Kalau garis birunya di atas garis merah, nah orang-orang akan mulai, oh ini saatnya untuk membeli nih gitu. Oke. Jadi kita ada dua buah indikator dulu ya hari ini yang kita pelajarin. Kalau misalkan nanti ada waktu lebih, ntar gue akan coba buat versi kedua untuk nambahin beberapa indikatornya. Jadi gitu. Nah, jadi gini ceritanya, analoginya yang gue pernah pelajarin dari orang-orang lain, stokastik itu ibaratkan kayak mobil city car lah ya, mobil kecil. Nah, sedangkan M4CD itu kayak mobil besar, kayak bus atau truk gitu ya. Jadi secara pergerakan akan lebih berfluktuatif, akan lebih lincah si stokastik ini. Jadi ada beberapa case misalkan kayak gini nih, tanggal 5 Agustus. Nah, di sini kan si warna biru udah naik nih. Cepat lagi naik ya. Tuh. Sedangkan di sini 5 Agustus si MACD-nya kalau kita lihat garis birunya masih di bawah garis yang warna merah. Gitu dan di satu titik di sini tanggal 11 Agustus ini tuh si garis biru akhirnya naik nih dari MACD gitu. Nah, jadi kita bisa lihat bahwa si stokastik tuh bisa lebih cepat untuk memprediksi ketimbang si MACD. Tapi ada tapinya nih. Misalkan kayak gini. Case-nya adalah nih, tanggal 13 Agustus. Kalau kita lihat di sini, si stokastik warna birunya udah turun ya ke hari berikutnya ya, dari di bawah si garis merah. Tapi gara-gara si MACD-nya masih di atas, kadang-kadang tuh bisa berbalik gitu untuk naik lagi. Jadi si birunya bisa ikutan naik lagi. Jadi sekalipun si stokastik ini bisa, weh turun sekarang, tapi si MACD karena truk, jadi dia karena powernya lebih gede, karena mobil gede, powernya lebih gede dong. Jadi ada beberapa momen di mana si stokastik udah turun, tapi dipaksa naik lagi karena si MACD-nya belum turun. Kurang lebih seperti itu. Misalkan kayak case-case tertentu, misalkan kayak gini. Nih stokastik udah naik nih si birunya, udah di atas merah kan, tanggal 11 September ini. Nah, tapi kita lihat, wah MACD masih di bawah, si birunya masih di bawah si merah. Nah, lama-lama tetap loh ujung-ujungnya si stokastiknya akan turun. Dipaksa turun karena MACD powernya lebih gede ya, dan dia si birunya masih di bawah. Begitu. Nah, kurang lebih seperti itu. Jadi ini lebih lincah si stokastik, tapi powernya lebih gede di MACD.
Nah, terus gimana cara belinya? Begini. Cara membelinya adalah jikalau gini, misalkan contoh gue balik lagi ke 5 Agustus ya. Oke, 5 Agustus nih, si birunya udah naik nih. Kan birunya udah naik nih ya, di atas si merah, si stokastiknya. Nah, tapi MACD-nya belum. Nah, biasanya sih orang-orang akan mencoba membeli terlebih dahulu tapi tidak all in. Misalkan, biasanya sih orang-orang udah melakukan budgeting. Misalkan untuk satu saham BBRI, mereka rela total beli berapa ya? Anggaplah saja 10 juta untuk satu BBRI, satu emiten BBRI. Lalu ketika stokastik ini, si stokastik biru ini naik, atau kita juga bisa sebutnya GC, Golden Cross. Jadi kalau si birunya naik, berarti mereka akan mencoba membeli kurang lebih bisa 30% atau 40% dari total budget. Jadi sekitar 3 juta sampai 4 juta mereka beli. Mereka nggak bakalan all in nih. Terus mereka akan mencoba membeli lagi ketika si MACD juga ikutan naik. Jadi ini GC-nya si stokastik, mereka beli dulu nih 3 juta. Nah GC-nya MACD, mereka juga akan beli lagi 3 juta atau 4 juta gitu. Nah jadi double masuknya didoublein gitu. Terus mereka akan menjual juga, biasanya orang-orang akan menjual kalau nggak bakalan full. Jadi misalkan gini, nah di sini nih tanggal 26 Agustus, kita lihat si birunya udah turun ya, di bawahnya si merah nih. Anggaplah 27 lah. Nah orang tuh akan menjual tanggal 27 Agustus. Cuma orang tuh biasanya nggak mau menjual full juga. Kenapa? Karena mereka lihat, oh MACD masih di atas kok. Gitu. Siapa tahu besoknya naik lagi. Begitu. Jadi biasanya orang akan menjualnya let's say 30-40% lagi sesuai dengan entry pertama mereka masuk. Gitu. Terus mereka akan menjual lebih lagi jikalau si MACD-nya udah nge-crossin si lebih bawah atau dead cross kita sebutnya ya, si garis birunya di bawah si garis merah. Begitu. Itu kurang lebih ya gimana orang membeli dan menjual. Nah, untuk case yang hari-hari ini gimana nih? Nah, ini kan kalau kita lihat ya di sini ya, di chartnya, ini tuh ada gap ya, ada lubang. Antara 9 November ke 10 November. Ini ada lubang ya, kita lihat ya. Oke, nah lubangnya ini tuh gunanya buat apa sih? Ceritanya ini pro kontra ya, teman-teman. Jadi tidak semua orang percaya ini, tapi ya anggap saja suhu gua yang ngajarin gua selama ini saham, beliau mengajarkan biasanya sih kalau gap tuh akan tertutup, harus ditutup. Jadi kalau misalnya ada lubang kayak gini, berarti kemungkinan besar beberapa hari ke depan BBRI itu bisa turun. Turun sampai menutup lubang ini nih di sekitar harga 3.600-an. Segitulah ya. 3690 sekitar segitu. Jadi kalau misalkan bertanya, boleh masuk nggak ya? Aduh, kalau gua sih berdasarkan ilmu suhu gua, katanya sih jangan masuk dulu. Tunggu sampai gap ini keisi dulu, baru kita masuk. Gitu. Dan ya seperti biasa lah ya, banyak ilmu berkata bahwa ini itu, tapi ujung-ujungnya menurut gua sampai sekarang paling penting tetap money management. Gimana lu mengatur 100% uang lu menjadi, anggaplah lu mau masuk 4 kali, ya berarti lu taruh pertama sekitar 40% atau 30%, lalu selebihnya lu bagi dengan rata. Kenapa yang pertama usahain cukup besar? Biar jikalau case-nya kayak gini nih, lu udah masuk nih di hari tanggal 5 Agustus, lu masuk nih, lu cuma masuknya 30%, kan? Terus misalnya berikutan udah naik, 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 lu akan merasa, aduh, sedih nih, mestinya gue masuk gedean nih tanggal 5 Agustus. Nah, begitu. Kalau misalkan lu masuk terlalu gede, let's say lu masuk 70% di sini, pas berikutnya ini emang lu ngerasa, wah enak juga nih naik, 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 naik. Tapi kalau misalkan lu bayangkan, misalkan lu beli di sini nih, kita cari, nih ini nih, tanggal 14 September. Kan dia ini ya, GC ya, kan si stokastiknya naik ya. Lalu beli nih di sini nih, tanggal 14 September, 70%. Terus dia bawa turun begini, apa nggak sedih lu? Ya kan? Nah, biasanya orang akan ngakalin, ini dia beli. Terus kalau misalkan ini, dia akan tunggu sampai si MACD-nya Golden Cross, sorry. Di sinilah ya, 6 Oktober. Nah, mereka akan beli lagi di sini. Gitu kurang lebih. Jadi ya, banyak orang, banyak teknik, banyak ilmunya. Nanti coba besok-besok gua akan coba
cari cara lain gimana supaya bisa ngejelasin dengan lebih mudah dan ya dengan indikator lain lah ya supaya ada variasi sedikit hidup ini. Gitu. Thank you yang sudah mendengarkan.